Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ya, saya ingin membahas tema yang saya kira perlu kita dengarkan sama-sama, yaitu bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya dalam menyikapi penguasa, khususnya soal khuruj atau keluar ya di jalanan menyampaikan aspirasi ya. Jadi dalam Islam ya kita diajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin ya adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasul, taatilah ulil amri di antara kalian. Surah An-Nisa. Jadi ayat ini ya jelas menyebutkan ya bahwa setelah taat kepada Allah dan Rasulnya ada satu kata, yaitu taat kepada ulil amri, yaitu para pemimpin. Yang wajib kita taati dalam perkara itu ya hal-hal yang tentunya bukan maksiat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asallah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad 'asani." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, kata Rasulullah, maka ia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka ia taat kepadaku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, maka ia akan durhaka kepadaku, kata Rasulullah. Ini hadis Syaikhain ya, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim ya. Jadi ulama salaf telah memberikan bimbingan ya yang tegas soal ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah menyampaikan ya, barang siapa yang keluar ya di jalan ya menyampaikan aspirasi kepada penguasa ya, maka ia telah menyalahi jalan hukum muslimin meskipun penguasa itu zalim ya. Imam Al-Barbahari rahimahullah juga berkata dalam Syarhus Sunnah, jika engkau melihat ya seseorang mendoakan keburukan untuk pemimpin ya, maka ketahuilah ia telah mengikut hawa nafsunya. Dan jika engkau melihat seseorang ya mendoakan kebaikan kepada pemimpin, maka ketahuilah ia telah mengikuti sunnah. Mengapa begitu? Karena Ahlus Sunnah ya memahami bahwa ya kerusakan yang ditimbulkan ya dari hal-hal misalnya ia keluar di jalan misalnya, itu akan jauh lebih besar ya dibandingkan ketika ia sabar menghadapi kezaliman penguasa. Ada buktinya. Coba kita lihat sejarah ya. Pada masa fitnah Khalifah Utsman bin Affan ya radhiyallahu an ya, yang dilakukan khuruj, yang dilakukan oleh segelintir orang yang justru memicu perang besar ketika itu ya, menumpahkan darah kaum muslimin ya, bahkan melahirkan perpecahan yang panjang ketika masa itu. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, demi Allah ya, jika manusia bersabar di bawah kekuasaan penguasa mereka, sabar saja ya, maka hanya tersisa sedikit waktu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau mereka misalnya tidak sabar mengangkat pedang ya, mereka akan saling memerangi ya, dan dunia pun akan menjadi kacau balau. Jadi sekarang mari kita lihat konteks di negeri kita
Ya, saat ini mungkin ya sebagian demonstran menyuarakan beberapa tuntutan yang cukup serius ya seperti ingin membubarkan DPR lah, ingin mencabut tunjangan anggota DPR, atau menolak kenaikan gaji dan tunjangan, dan bahkan ada yang meminta untuk melengsarkan pimpinan DPR. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ya cara seperti ini ya benar-benar akan membawa solusi, ya, atau justru bisa menambah masalah yang lebih besar, guys? Ya, jadi coba kita renungkan ya. Jika terjadi chaos misalnya, ya, siapa yang paling akan dirugikan? Ya, tentunya rakyat kecil. Siapa lagi? Ya, tentunya akan berdampak pada ekonomi kita. Ekonomi pun akan hancur, ya. Harga akan naik, pendidikan akan terganggu, dan akan merambat pada keamanan publik yang tidak terjamin lagi. Lebih parahnya lagi nih, musuh-musuh Islam akan bisa masuk mempermainkan negeri tercinta kita. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama ya, mafsadahnya itu lebih besar daripada maslahatnya. Nah, lalu apa solusinya ya? Jadi Islam mengajarkan kita ya, yang pertama kita taat dalam perkara yang ma'ruf. Selama tidak disuruh untuk bermaksiat, ya kita taat, ya. Kita sabar atas kezaliman yang ada, kita sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada ya para pemimpin setelahku yang kalian kenal ya, sebagian perbuatannya itu baik dan sebagian perbuatannya lain itu buruk, ya. Barang siapa yang membenci keburukan itu, ya, ia benci ya keburukannya, maka ia akan lepas dari dosa. Tapi barang siapa yang ridha dan mengikuti, maka ia akan berdosa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Artinya apa? Cukup kita benci di hati, tapi kita jangan melakukan hal-hal yang di luar sunnah. Ya, kita doakan pimpinan kita. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, ya, maka aku akan gunakan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Karena itu, kalau pemimpin baik, maka insya Allah ya rakyat itu ikut akan merasakan kebaikan. Jadi saudaraku ya, Islam mengajarkan bahwa ya menjaga stabilitas negeri itu lebih utama daripada menuruti emosi sesaat. Ya, keluar di jalan itu hanya akan ya membuka pintu-pintu kehancuran. Jadi mari kita belajar dari sejarah yang telah berlalu. Ya, mari kita jaga negeri kita ini. Kalau ada salah dari pemimpin-pemimpin kita, ya kita koreksi dengan adab. Ya, kita doakan mereka, bukan kita jatuhkan dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal makar. Wal-iyadzu billah. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa kita, bangsa yang tercinta ini, ya, memberikan taufik kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, ya, dan meneguhkan kita di atas Islam, di atas ahlus sunnah, serta di atas taufiknya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.